Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita selalu mengulangi ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita bersolawat serta mengirimkan doa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melelaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggalah tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian jadi hancur, dan akhirnya nanti ada asap yang keras ampunannya dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Hadis ayat 20. Ibnu Katsir berkata, dengan ringkas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalahan dunia sebagai keindahan yang fana dan nikmat akan sirna, yaitu seperti tanaman yang tersiram hujan setelah kemarau panjang, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani. Sebagai takjuban orang kafir terhadap dunia, namun tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menguning dan akhirnya kering dan hancur. Misalnya, ini mengisyaratkan bahwa dunia akan hancur dan akhirat menggantikannya. Lalu Allah pun memperingatkan tentangnya dan menganjurkan untuk berbuat baik. Di akhirat hanya ada dua pilihan, tempat yang penuh dengan asap pedih dan huni yang syarat ampunannya dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Hal ini diakhiri dengan penegasan tentang hakikat dunia yang akan menipu orang-orang terkesan dan takjub padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun topik ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang memelihara diri dan keluarga. Anak bagi orang tua merupakan buah perkawinan yang menyenangkan. Di balik itu, anak adalah amanat yang dibebankan atas orang tua, tidak boleh disia-siakan dan disepelekan. Pelaksanaan amanah harus menjaga dengan baik kondisi titipan agar tidak rusak, sebab orang tua kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Anak terlahir dalam keadaan fitnah, kemudian orang tua merawatnya agar tidak menyimpan dari jalan yang lurus dan selamat dari api neraka. Selain itu, anak yang saleh akan menjadi modal investasi bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ali radhiyallahu anhu berkata dalam tafsir ayat ini, didik dan ajarilah mereka. Ad-Dahak dan Mukatil berujar, wajib atas seorang muslim untuk mendidik keluarganya seperti kerabat, budak perempuan dan budak laki-lakinya tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang hendaknya para orang tua sadar terhadap kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi hamba Allah yang taat. Memilihkan pendidikan anak yang kondusif untuk perkembangan iman dan otaknya, bukan membiarkan anak-anak mereka begitu saja tanpa pengawasan terhadap bacaan yang mereka gemari.
apa saja yang suka mereka saksikan, dan aktivitas yang mereka gandrungi. Kelalaian dalam hal ini berarti menyanyiakan terhadap amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah akibat yang akan menimpa kita dan keluarga kita yang tersia-siakan pendidikan agamanya. Nerakalah balasan yang bagi orang yang melalaikan kewajibannya, termasuk anak kita. Sesungguhnya neraka itu terlalu dalam dasarnya untuk diukur. Tidak daya dan upaya bagi mereka untuk meloloskan diri dari siksanya. Kehinaan dan kerendahannya yang selalu menghiasi roma muka mereka. Keadaan seperti ini tak akan kunjung putus jika tidak ada sedikit pun iman dan dada mereka. Alangkah besarnya kerugian mereka, begitu banyak penderitaan yang harus mereka pikul. Ini kerugian nyata yang hakiki, ketika orang tercampakkan ke dalam lubang neraka jahanam. Untuk menegaskan tentang kedahsyatan siksa neraka, Khatib kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Quran Surah An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan asap. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan penjelasan di atas, kita sudah sedikit banyak paham tentang tempat kembalinya orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ceramah singkat kali ini. Mungkin cukup sampai di sini ceramah singkat saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.